Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Irfan. Nomor induk mahasiswa saya 0606 108 2122 004. Saya berasal dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Maksud saya evaluasi pembelajaran Penjas. Sebelumnya yang terhormat Dr. Andes Giartama MPD dan Destriani MPD selaku dosen pengampu serta teman-temanku, saudaraku dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Apa itu hakikat evaluasi pembelajaran? Kali ini akan kita bahas tuntas. Kalau ada masukan, saran, kritik, silahkan disampaikan. Silahkan disampaikan kritik dan saran yang membangun untuk saya ke depannya. Nah, di sini saya dari kelas Indralaya. Kebetulan saya adalah seorang mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Negeri Surabaya. Baik, hakikat evaluasi pembelajaran. Teman-teman yang di rumah nih, apakah teman-teman tahu hakikat evaluasi pembelajaran itu seperti apa? Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi hakikat itu adalah sebuah pemikiran. Kemudian evaluasi itu adalah penilaian atau pengukuran. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar. Belajar yang mengajar dalam pembelajaran. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena di sini saya sedikit kurang enak badan ya. Oke, selanjutnya ini kesimpulannya, jadi hakikat evaluasi pembelajaran itu berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai. Nah, untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti itu. Oke, lanjut di tujuan. Ada beberapa nih tujuannya. Kalau masih ada lagi yang teman-teman tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Yang pertama, memberikan motivasi belajar. Nah, jelas sekali memberikan motivasi belajar. Kalau menurut pengalaman saya nih, dulu sebelum ujian itu dikasih tahu kalau beberapa minggu atau beberapa hari yang akan datang ada ujian harian atau ujian tengah semester, misalnya seperti itu. Nah, kita itu termotivasi untuk belajar agar nilainya tidak turun. Kemudian, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik dari evaluasi pembelajaran itu, teman-teman, kita sebagai calon guru, sebagai pendidik nantinya, kita bisa mengetahui hasil belajar peserta didik itu kemajuannya itu sampai mana, seperti itu. Lanjut nomor 3, memberikan bukti untuk laporan kepada orang tua. Nah, biasanya kalau kita rapat nih, orang tua kita itu kadang tanya, kok bisa anak saya nilai sekian, kok bisa anak saya nilai sekian, kadang ada yang nggak terima. Nah, kita tunjukkan buktinya. Mohon maaf Bapak atau Ibu, nah ini ditunjukkan. Seperti itu. Jadi, tidak semena-mena kita memberikan nilai seperti itu. Jadi, untuk bukti kepada orang tua bahwa emang anaknya ini segini kemampuannya, misal nilainya di bawah KKM ataupun di atas KKM. Lanjut, yaitu tujuan yang keempat nih teman-teman, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Kemudian yang kelima maksud saya, mengetahui kelemahan atau kesulitan belajar siswa atau peserta didik, serta efektivitas pembelajaran. Nah, ini sangat perlu, karena
dari evaluasi pembelajaran ini tujuannya yaitu untuk mengetahui kelemahannya peserta didik atau kesulitannya peserta didik di mata pelajaran kita itu seperti apa sih? Misal di pendidikan olahraga, kita kasih ujian praktek misal. Ternyata ada salah satu yang prakteknya atau psikomotoriknya kurang, tapi untuk akademiknya ataupun kognitif afektifnya itu bagus kayak gitu. Tapi psikomotoriknya kurang, misal kayak gitu. Lanjut. Oh iya, kalau tujuannya nanti ada lagi bisa ditulis di kolom komentar. Kita nanti sharing-sharing di kolom komentar. Oke? Selanjutnya nih, fungsi. Nah, tadi ada tujuan, sekarang ada fungsi. Fungsi yang pertama ya ini memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Ini menurut Sudijono 2006 pada lembaran atau halaman 12. Kemudian memberikan landasan untuk menilai hasil usaha prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Jadi dari evaluasi itu kita tahu prestasinya itu naik atau turun. Jadi fungsinya seperti itu. Misal si A itu di semester genap dia nilainya 80. Ternyata waktu masuk semester selanjutnya kok nilainya berkurang, waktu kenaikan kelas kok nilainya berkurang. Nah, itu bisa kita evaluasi. Apakah dia selama liburan hanya liburan saja, tidak pernah belajar, ataukah bagaimana. Kemudian memperbaiki materi dan program pendidikan. Jadi fungsinya itu memperbaiki materi dan program pendidikan. Jadi dari hasil evaluasi kita bisa tahu mau melangkah kemana, kemudian mau dibawa seperti apa, itu dari evaluasi pembelajaran maksud saya. Kemudian membuat kebijakan dan keputusan. Nah, selanjutnya menilai hasil yang dicapai dari peserta didik. Itu udah jelas ya yang nomor 2. Selanjutnya yakni jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama ada pretest dan posttest. Yaitu kegiatan pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Sedangkan posttest yaitu kebalikannya dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru untuk di setiap akhir penyajian materi. Jadi pretest terlebih dahulu diberikan, kemudian di akhir materi nanti ada posttest apakah ia sudah paham ataukah kurang paham. Kemudian ada evaluasi diagnostik, itu adalah evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan faktor penyebabnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada evaluasi penempatan. Yaitu evaluasi penempatan ini evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu. Misalnya sesuai dengan karakter siswa ataupun sesuai dengan pencapaiannya siswa. Kadang kan ada seleksi untuk kelas 2 tahun atau kelas yang cerdas istimewa. Kalau di SMA saya dulu namanya CI, cerdas istimewa. Kemudian ada evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Itu untuk selektif. Kemudian untuk formatif, yang pasti sering kita dengar formatif, kemudian ada sumatif. Kalau evaluasi formatif itu dipandang sebagai ulangan, seperti ulangan harian yang dilakukan setiap
penyajian satu pelajaran, atau kan ada tuh biasanya UH, ulangan harian, setiap mata pelajaran pasti ada. Kemudian kalau sumatif itu semacam untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode. Biasanya itu ujian akhir semester, UTS, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah UN, ujian nasional, di mana prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Ujian nasional, biasanya di tingkat-tingkat terakhir. Seperti itu. Yang kedua, berdasarkan sasaran, ada evaluasi konteks. Evaluasi konteks itu evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang, program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Kemudian ada evaluasi input. Evaluasi input itu evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber dari daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah proses. Evaluasi ini tujuannya itu untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, kemudian hambatan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, hasil dan produk. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil program untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Seperti itu untuk evaluasi hasil dan atau produk. Kemudian yang terakhir ada evaluasi lulusan atau outcome. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar yang lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Selanjutnya yakni yang ketiga ada lingkup kegiatan maksud saya. Nah, lingkup kegiatan ini ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran, di mana mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian aspek-aspek program pembelajaran yang lainnya. Kan banyak itu. Kemudian evaluasi proses pembelajaran adalah proses pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran ya yang kedua. Itu bisa disebut evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar. Garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi tidak hanya siswa saja, guru juga. Kemudian yang terakhir, evaluasi hasil pembelajaran. Yang terakhir di lingkup kegiatan. Nah, evaluasi hasil pembelajaran ini adalah evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditujukan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti itu. Selanjutnya, yakni yang terakhir ada berdasarkan objek dan subjek. Ada 2. Untuk objek itu ada evaluasi input. Nah, apa itu? Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Kalau evaluasi transformasi, nah ada 3 ya. Untuk yang kedua ini, yang kedua di objek maksud saya, ada transformasi, itu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain, materi, media, metode, dan lain-lainnya. Kemudian terakhir adalah output. Apa itu output? Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada tercapaian hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah objek evaluasi berdasarkan
berdasarkan subjek. Tadi kan sudah objek. Nah, bedanya apa? Kalau subjek ini ada dua. Yang pertama ada internal. Itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator. Misalnya seperti guru BK nih biasanya yang sering kan. Atau guru-guru pada umumnya juga sering melakukan evaluasi evaluator. Yang terakhir ada evaluasi eksternal, di mana evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah, seperti orang tua, masyarakat, jadi di luar lingkup pendidikan, dari orang tua, masyarakat, bahkan kadang tukang parkir pun juga bisa memberikan. Jadi intinya kalau seperti ini, kita itu nggak harus dari guru saja untuk mendengarkan evaluasi-evaluasi. Bisa dari masyarakat sekitar, orang tua, itu sudah pasti. Jadi jangan batasi diri teman-teman, jangan batasi diri kalian untuk mendengarkan masukan. Oke, itu tadi mengenai hakikat pembelajaran, hakikat evaluasi pembelajaran. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini masih pada proses belajar. Karena salah itu juga wajar. Mohon arahan, kritikan yang membangun. Silakan tinggalkan di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita sharing. Kemudian kalaupun ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.